nggak mau makannya seminggu, nanti sembuh, kalau berobat ke dokter sembuh, nanti Kambuh lagi. kambuh lagi gitu. Oh gitu. Iya, sampai nggak masuk kerja lah ke waktu itu. Oh. Tapi kondisinya lemes ya Ibu ya? Iya, Apa gimana lemes, dong? lemes ya, nggak mau makan, Iya. cuma minum aja gitu. Cuma minum teh manis aja. Minum teh manis aja, memang kondisinya gitu ya. Terus Ibu sudah setahun lalu berobat ke medis ya tadi ya? Iya, dia bilang disangkanya mah aja gitu. Hanya mah Kasih obat saja. mah gitu. Tapi itu juga susah dimakannya, soalnya nggak mau ini keluar lagi. Keluar lagi terus gitu. ya Ibu ya. Nah Ibu waktu itu rekomendasi tentang terapi kalbu sendiri dari siapa? Atau Ibu menyaksikan sendiri? Dari TV. Oh dari TV kebetulan ya Ibu ya. Apa yang membuat Ibu ingin datang ke terapi kalbu ini Ibu? Ya karena saya nggak bisa minum obat ya, saya tertarik dengan nggak menggunakan obat terapi kalbu. Oh gitu, karena tadinya kalau misalnya masuk obat terus makan aja keluar lagi gitu ya Ibu ya. Jadi nggak bisa makan obat. Jadi ini pas kebenaran lah cocok kali. Itu mungkin itu juga petunjuk dari Petunjuk dari tadi. Allah ya Ibu ya, menyaksikan waktu itu ya Ibu ya. Iya. Total berapa kali Ibu menjalani terapi Ibu? 5 kali. 5 kali. Ada perubahan yang Perubahan. dirasakan itu pertama kali apa Ibu? Perubahannya yang pertama kali ya bisa makan sedikit-sedikit gitu. Terus yang kedua, yang ketiganya itu udah biasa lagi makannya, udah nggak muntah. Udah nggak muntah Ibu? Iya. Waktu itu mohon maaf mungkin obat-obatan udah di stop atau? Udah di stop. Udah di stop? Iya. Oh oke. Jadi Ibu stop sama sekali ya pada saat jalanin terapi ya Ibu ya? Ada nggak mungkin pantangan yang tidak boleh dikonsumsi nih selama menjalani terapi atau wisata? Gorengan ya? sama bumbu kacang. Gorengan dengan bumbu kacang. Tapi Ibu bisa menjalankan pantangan itu Ibu? Ya bisa. Bisa, alhamdulillah. Yang Diusahakan penting gitu ya. harus bisa masuk ya Ibu ya. Tapi alhamdulillah Ibu memang sudah merasakan perubahan ya. Berapa kali terapi yang di awal Ibu yang mendapatkan perubahan? Udah ketiga kalinya. Ketiga kali itu udah sangat berubah ya. Udah enak lagi, makannya udah biasa, udah nggak muntah lagi gitu. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Nah itu pemirsa, barangkali Anda memiliki problem atau masalah penyakit yang sama mungkin dengan Ibu Ihwana ya. Silakan untuk datang langsung ke terapi kalbu. Insya Allah di sini Anda mendapatkan tentunya pelayanan dan juga servis yang memuaskan untuk Anda dan keluarga Anda. Baik, untuk membahas sedikit mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Ihwana, Masya ingin tanya sama Pak Ustadz Sony, ini sebenarnya memangkah ini penyakit mah atau mungkin ada penyakit lain yang diderita oleh Ibu Ihwana nih Pak Ustadz Sony? Ya, terima kasih Mbak Masa. Jadi dalam kasus Ibu Ihwana itu beliau kan sudah melakukan upaya medis ya, dengan minum obat, karena memang diagnosanya kan mahnya. Mah tadi katanya. Tapi kan ternyata kan memang tidak sembuh, belum sembuh gitu ya. Mual terus gitu ya Pak ya. Karena memang permasalahannya bukan hanya di mahnya saja, tapi justru ada di rusuk bagian kanan. Nah, rusuk bagian kanan sama tekanan di daerah kepala. Makanya pada saat itu kita langsung minta kepada Ibu Ihwana untuk stop dulu gorengan. Oke. Ya kan, stop dulu bumbu-bumbu kacang, kopi, teh, jamu itu sebaiknya di stop dulu. Karena memang kalau itu dikonsumsi ya dia akan naik. Merangsang lebih naik Merangsang lagi gitu ya Pak ya. Oke. Nah terus kita coba lakukan terapi, ya syukur alhamdulillah diijabah oleh Allah. Iya. Jadi sekali lagi Mbak Marsha begini, menurut saya ya manusia itu tidak bisa memberikan kesembuhan. Ya, yang bisa memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Karena itu kita harus mau berdoa kepada Allah. Nah, ternyata kunci daripada suksesnya sebuah doa itu adalah perilaku basmalah itu. Kasih sayang, basmalah, cinta kasih itu yang bisa mendobrak kekuatan doa. Jadi kembali lagi saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah. Sebab begini, kan sakit itu bermacam-macam. Ya, sakit itu kan bermacam-macam. Ada sakit kasusnya Ibu Ihwana, macam-macam. Ada lupus, macam-macam. Ada yang ya macam cancer ya, macam-macam. Nah, kalau saya mengklaim bahwa saya bisa ngobatin semua orang, kayaknya terlalu arogan ya. Terlalu arogan. Jadi tidak ada manusia bisa ngobatin. Yang bisa hanya Allah. Nah, kalau tahu manusia bisa ngobatin itu biasanya spesialis. Jadi gini, kalau misalkan gitu ya, Pak, ya? Dia jantung ya spesialis jantung. Kalau dia sakitnya rahim ya spesialis kandungan. Kalau dia sakitnya ini ya spesialis ini. Itu mereka sekolah.
Ya, para dokter itu untuk ngambil jurusan spesialis itu nggak gampang. Kalau kita kembali zaman SMA dulu ya, Iya, betul. itu hanya orang-orang yang jurusan IPA, kan begitu ya. Iya, betul. Ya memang otaknya bagus gitu. Terus mereka sekolah lagi spesialisasi di jurusan itu masing-masing begitu kan. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dirinya dia bisa ngobatin semua orang, menurut saya kurang tepat. Kurang tepat karena penyakit itu nggak gampang ya. Saya pikir demikian. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sony Sutrisna. Baik pemirsa, nanti kita juga masih akan membuka line interaktif untuk kita semua di 0215155111. Namun jangan kemana-mana karena ada yang melewat pemirsa berikut ini ya. Tetaplah bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memilih perawatan wajah, kita harus pintar dan jeli. Jadi kupilih yang terbukti aman. Formulasi Cefu Whitening Night Cream membuat kulit wajahku kian nampak putih, sehat, berseri. Cefu Kosmetik, pilihan yang terbaik. Saya Jokowi, Gubernur DKI Jakarta. Saya kalau bekerja pasti memang sangat serius gitu. Saya nggak, apalagi ini peran besar gitu buat saya nggak bisa main-main. Kan malam hari ini kita akan lebih akrab lagi dengan Trio Macan. Bisa jelaskan ke saya dan juga pasti pemirsa ingin tahu jika saya pengguna Transjakarta. Saya ingin tahu. Jalan itu kalau sore coba bisa dilihat atau pagi aspal tidak terlihat. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Hampir 10 tahun spa di US itu nge-boom bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada kiat-kiat khusus, kita cuma memberi abstraktif. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Ya pemirsa, Marsha menghimbau kepada Anda apabila Anda ingin berkonsultasi langsung di sini dengan kami, silakan hubungi 0215155111. Dan sekarang mungkin Marsha ingin sekali nih membahas mengenai buku-buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Tentunya yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Sebenarnya apa sih Pak yang tertuang di dalam buku-buku ini Pak Ustadz Sony? Iya, begini, apa ya? Buku ini kan waktu saya tulis itu kan dengan sebuah niatan apa yang saya ketahui tentang Power of Soul ini agar juga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi kalau Rasulullah itu kan memberi contoh. Rasulullah itu memberi contoh apa yang dia ketahui, wahyu-wahyu apa yang dia ketahui, dia bagikan kepada kaumnya, kan begitu ya. Jadi saya berpikir kenapa tidak gitu, apa yang saya ketahui tentang Power of Soul ini juga saya berikan dalam bentuk buku untuk dipelajari oleh semua orang. Karena kan Allah berkata, kalau kamu mengetahui rahasia satu saja, maka sampaikan. Nah, ilmu yang bermanfaat itu kan ilmu yang diamalkan. Nah, saya pikir ya saya coba tulis buku ini, apa yang saya ketahui, saya tulis buku ini supaya ini juga bisa menjadi lapangan untuk saya bisa melakukan amal tadi. Iya. Nah, ilmu ini sebenarnya merupakan penemuan asli orang Indonesia.
Iya. Jadi kebetulan kan saya kan orang Indonesia. Ya. Nah, banyak sekali Mbak Marsha teknik-teknik pengobatan di dunia ini dan mereka bagus-bagus. Seperti Reiki, Prana, ya, Qigong, macam-macam bagus-bagus, yoga, bagus-bagus. Nah, namun kan sebagian tuh kebanyakan ditemukan di luar negeri. Iya. Nah, kalau ini Porosol ini made in Indonesia asli. Okay. Jadi nggak ada. Emang buatan Indonesia ya Pak Jadi ya. nggak ada contek-contekan gitu. Nah, terus kalau buku yang satu lagi yaitu buku tentang sholat. Iya, sholat untuk privilege. Ini berawal dari keprihatinan. Keprihatinan saya melihat di suatu masjid besar begitu. Pada waktu sholat duduk di antara dua sujud itu seperti kereta api ekspres. Tergesa-gesa gitu, cepat Iya, gitu ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan Robi Firlia belum selesai udah Allahu Akbar. Nah, akhirnya tergerak saya untuk menulis buku ini, sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Kenapa? Karena ternyata pada saat duduk di antara dua sujud itu sebenarnya kita sedang memohon periuk rezeki kepada Allah. Ya, jadi sangat sayang kalau duduk di antara dua sujud itu dilewatin seperti kereta api ekspres. Karena itu saya nulis buku ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pastinya ini Pak Ustadz Sony ya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin kita akan buka line telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Bapak dari siapa di mana Pak? Ari di Jakarta. Silakan Bapak Ari, apa keluhannya Pak Ari? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, selamat pagi, silakan Pak. Saya ini keluhan kalau makan pedas itu perut suka sakit. Baik. Terus yang kedua daerah kepala gitu belakang kerasa kayak panas gitu. Panas ya Pak ya? Terus ada lagi nih kan saya umurnya 24 ya. Iya. Tapi udah ngalamin kerontokan rambut gitu udah. Oh, banyak ya Pak ya? Iya udah mulai menipis gitu yang bagian depan-depan gitu. Oke, baik. Apa ada suatu penyakit tertentu yang bikin seperti itu ya? Baik, tapi kalau panasnya sendiri itu Bapak rasakan setiap saat atau bagaimana Pak yang di kepalanya? Jarang nih. Jarang ya Pak ya, Iya. tapi suka kambuh gitu ya Pak ya? Iya. Baik, kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony? Iya, baik, terima kasih Bapak sudah menghubungi kami ya. Silakan langsung dijawab Pak Ustadz Sony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari di Jakarta. Begini, saya tadi sedikit coba lakukan deteksi ya, itu di daerah lambung, di daerah perut, memang agak sedikit kurang nyaman. Nah, ini sebenarnya hampir sama kasusnya dengan Ibu Ihwana, ya. Jadi jangan kita terfokus di mahnya saja, tapi mesti juga dijaga gorengan, ya, bumbu-bumbu kacang. Itu bumbu kacang itu seperti kopi, bumbu kacang itu seperti bumbu ketoprak, bumbu sate. Sate ya, oke. Bumbu siomay itu jangan dulu. Terus juga kopi ya, teh, jamu itu jangan dulu. Kenapa? Karena tadi saya sedikit coba lakukan deteksi di rusuk bagian kanan juga agak sedikit kurang nyaman. Ini akibat tekanan dari daerah kepala. Nah, ini yang mengakibatkan kepalanya agak sedikit panas karena memang peredaran di daerah kepalanya tegang sekali. Ya. Dia sudah mulai memberikan efek rambut rontok dan muncul gejala panas, itu karena ada ketegangan di daerah kepala. Nah, ketegangan di daerah kepala itu juga memicu rusuk bagian kanannya tegang, lambungnya nggak enak ya. Jadi selain daripada pantangan makan tadi, menurut saya juga adakan variasi berlibur ya. Dalam refreshing gitu ya Pak ya? Dalam satu minggu, adakan waktu misalkan 2 hari, tiap pagi jalan kaki itu kan murah. Jalan kaki kan nggak ngeluarin biaya. Ya kan kebetulan Mas Ari juga kan tinggal di Jakarta ya. Iya, di Jakarta. Nah, banyak kan sekarang dengan gubernur kita yang baru ini kan luar biasa sekali. Iya, Ya, Car Free Day, olahraga ya kan luar biasa sekali. Beliau ini menyediakan sarana untuk kita bisa refreshing di pagi hari. Manfaatkan olahraga, jalan kaki ya. Ini akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi menurunkan ketegangan pikiran gitu. Supaya jangan terlalu tegang kepalanya. Dan kalau memang ada waktu silakan datang untuk kita lakukan terapi. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya. Semoga tadi Bapak Ari ya, apalagi Bapak juga tadi di Jakarta, insya Allah bisa menyempatkan waktu untuk datang langsung ke terapi kalbu ya Pak ya. Alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021-858-229 atau di 021-8500-413. Silakan Anda hubungi lebih lanjut untuk alamat secara detailnya
di mana ya. Baik, tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Sony ini bagian kepala ini kayaknya penting sekali ya, atau juga sangat peka terhadap penyakit-penyakit. Nah, ini kenapa Pak Ustadz Sony? Kenapa bagian kepala ini sangat rentan sekali nih Pak? Iya, begini Mbak Marsya, berdasarkan apa yang kita coba amatin ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di organ tubuh ini ternyata pencetusnya ada di kepala. Ya, karena itu maka kalau kita perhatikan di kepala ini ada dua yang bisa mengganggu kita, tubuh kita, yaitu pertama pola pikir dan kedua pola makan. Ya, berdasarkan pengamatan kita, pola pikir itu adanya di kepala bagian kiri. Pola pikir ya. Pola pikir ya, pola makan ada di kepala bagian kanan. Jadi kalau energi kiri dan kanan ini dia terlalu tegang, itu biasanya memberikan dampak. Nah ini khusus bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau kepalanya tegang sebelah kiri, mesti waspadai payudara kiri. Biasa suka muncul benjolan nanti. Nah kalau kepala kanannya tegang, itu muncul nanti di sini. Sebelah kanan ya, oke. Makanya kan banyak kasus ya, benjolan ada diambil, muncul lagi. Iya betul. Di sini diambil, muncul lagi. Kenapa? Karena pencetusnya ada di sini, nggak diselesaikan. Oke, baik. Nah, disinilah yang mesti diwaspadai. Iya, baik. Dari kepala itu ya Pak ya Pak Ustadz. Nah ini tegang karena pola makan dan pola pikir. Pola pikir. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya Pak Ustadz Sony Sutrisna. Ini menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami juga akan lanjutkan mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai Siti Hajar. Tetaplah bersama kami. Wah, dia makin cantik ya? Iya, beda banget sama kemarin. Sejak 7 hari yang lalu, aku merawat wajahku dengan Cevuk Whitening Night Cream setiap malam. Cevuk, pilihan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Impact TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara kesayangan kita, Senyum Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, panggil ya. Fisilmi dalam Islam, hulu masuklah, kafah secara menyeluruh. Sama-sama, Anda pemirsa ikuti bersama kami ya. Insya Allah Anda bisa menghafal Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana tim kesayangannya? والذين يهتمون بالآخرة يضعفون الدنيا. ضعف الدنيا لا بأس، ضعف الآخرة مصيبة. Sesuatu dalam kehidupan kita sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman, selawatlah pada nabimu dan serta beri salam hormatlah kepadanya. Subhanallah. Tempat ngumpulnya para pecinta dunia otomotif ya di Automax, Real Magazine Dual Agent. Beli awalnya emang kosong karena gue tahu gue bakal mau habis-habisan mobil. Ragam informasi kayak gini nih yang pastinya cuma Automax yang punya. Let's check it out. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi dan Marsha masih mengundang Anda di sini untuk berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Silakan hubungi di 021 5155 111. Namun ada juga yang ingin Marsha tanyakan nih berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tadi Siti Hajar ya, betapa pengorbanan
dari keluarga untuk anak dan juga seluruh umat manusia khususnya ya di dunia ini. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz Sony, kan sekarang ini tentunya kita sebagai manusia inginnya melakukan pengorbanan tapi juga tidak setengah-setengah nih Pak Ustadz Sony. Gimana untuk melakukan pengorbanan dengan seutuhnya nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Masya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Allah di dalam kitab suci mengatakan begini, maukah kau aku tunjukkan satu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Maka berjihadlah kau baik jiwa maupun hartamu. Ini artinya apa? Artinya semakin kita mau berkorban dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan suatu perdagangan yang sangat menguntungkan. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang tidak ada perang, maka tidak ada jihad jiwa. Tapi kita memerlukan jihad harta. Nah, jihad harta inilah yang digambarkan di dalam kisah Siti Hajar tadi. Anak ini kan harta yang luar biasa bagi Siti Hajar, para pemirsa. Mari kita kembalikan, kita tanya saja pada diri kita. Kalau anak kita sekarang disentil saja, kita udah pasti tersinggung, kita pasti marah. Ini yang dilakukan oleh Siti Hajar. Beliau menembus batas perasaan tadi, dikorbankan putranya yang sangat beliau sayangi. Nabi Ismail juga demikian. Kalau kita ditebas leher kita di medan perang, tidak ada masalah. Tapi bayangkan kalau kita ditebas leher kita oleh ayahanda yang sangat kita cintai. Subhanallah, itu menembus batas perasaan. Nabi Ibrahim juga demikian. Kalau dia nebas leher musuh nggak apa-apa. Tapi ini yang dia tebas adalah anak yang sangat dia sayangi. Beliau menembus batas perasaan. Inilah makna korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya dalam rangka menjawab kata-kata Allah tadi. Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Nah, karena yang dilakukan tiga ini, Rasulullah sangat menghargai. Kalau kita lihat sekarang di haji saja, hampir semua mencerminkan keluarga Nabi Ibrahim. Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim. Di sana ada Hajar Aswad, di sana ada Hijr Ismail, di sana ada Safa